Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan dengan 1. Pengawasan langsung, 2. Investigasi, 3. Analisis dokumen. Dalam melakukan ketiga hal tersebut, koordinasi memiliki peran penting dan dapat dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan pengawasan, di tengah-tengah pelaksanaan pengawasan, dan di akhir setelah melakukan pelaksanaan. Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan memiliki dua bentuk. Pertama, vertikal kepada pengawas pemilu di atasnya atau sebaliknya. Yang kedua, horizontal kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Koordinasi dalam bentuk vertikal dilakukan kepada jajaran pengawas pemilu di atasnya atau jajaran pengawas pemilu di bawahnya. Contohnya, pengawas pemilihan lapangan atau PPL di tingkat kelurahan atau desa dapat berkoordinasi dengan pengawas pemilihan kecamatan. Sedangkan koordinasi dalam bentuk horizontal dilakukan kepada pemangku kepentingan atau para pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Contohnya, PPL wajib melakukan koordinasi dengan KPU di tingkat kelurahan atau desa atau disebut sebagai PPS, Panitia Pemungutan Suara. Kemudian, koordinasi pengawas pemilu di atasnya atau sebaliknya bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil pengawasan mengandung dugaan pelanggaran atau tidak, menindaklanjuti hasil pengawasan, melaksanakan teknis pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan. Kemudian, koordinasi stakeholder atau pemangku kepentingan bertujuan untuk melakukan pemberitahuan akan dilaksanakannya pengawasan tentang larangan dalam undang-undang dan pelaksanaan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan, mengakses data dan mengonfirmasi data, mensinkronisasi tugas. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan koordinasi. Pengawas harus proaktif dan kooperatif. Koordinasi juga harus tepat waktu, sebelum masalah terjadi atau ketika masalah tersebut baru muncul. Koordinasi yang dilakukan adalah dalam upaya menyelesaikan masalah. Dan yang paling penting sebelum koordinasi harus tersedianya bahan laporan atau data hasil pengawasan. Selanjutnya, koordinasi harus dilakukan terus-menerus pada tahapan tertentu atau ketika masalah yang terjadi. Singkat, padat, dan jelas. Dan terakhir, harus dipantau perkembangannya, bagaimana hasil dan tindak lanjutnya pasca koordinasi berlangsung. Kemudian, praktik pelaksanaan koordinasi. Pengawas di tingkat kelurahan atau desa atau PPL melakukan koordinasi dengan PPS pada proses pencocokan dan penelitian dan tahapan pemutakhiran data pemilih. Gunanya untuk menyampaikan peta kerawanan pemilih yang belum didata, pemilih yang tidak memenuhi syarat karena telah pindah domisili untuk dicoret. Pengawas kelurahan atau desa berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah di tingkat kelurahan atau desa atau RT dan RW untuk mengkonfirmasi kebenaran data pemilih berdasarkan hasil pengawasan. Hasil pengawasan dan konfirmasi data dapat dikoordinasikan kepada PPS untuk dilakukan saran perbaikan. Selanjutnya, berkoordinasi kepada pengawas di tingkat kecamatan atas temuan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Selanjutnya, pengawasan kampanye. PPL melakukan koordinasi dengan para ketua partai atau tim sukses paslon tingkat kelurahan atau desa untuk mengkonfirmasi jadwal pelaksanaan kampanye yang PPL dapat dari pengawas di tingkat kecamatan. Melakukan komunikasi yang baik untuk menyampaikan hal-hal yang dilarang dan dibolehkan selama berlangsung agar menghindari adanya pelanggaran yang terjadi. Bila mana PPL menemukan ada praktik pemberian uang atau barang, PPL melakukan koordinasi kepada pengawas di tingkat kecamatan untuk dilakukan konsultasi dan pendampingan penanganan pelanggaran. Kiranya sekian materi tentang koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.